Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang kedua pada mata kuliah model pembelajaran di sekolah dasar. Yang akan kita bahas adalah terkait dengan model, strategi, metode. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari antara kata istilah tersebut? Nah, kita awali dengan belajar. Belajar itu apa ya? Belajar ini kata kuncinya adalah usaha sadar ya, tentu saja sebuah usaha yang disadari seseorang untuk merubah tingkah laku melalui interaksi dengan sumber belajar. Kemudian belajar bisa juga diartikan sebuah perubahan tingkah laku ya, ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku yang dihasilkan bersifat permanen dan ke arah yang positif. Nah, kemudian perubahan tingkah laku dapat berupa apa? Berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses belajar hanya bisa berlangsung jika terjadi interaksi antara yang belajar itu dengan sumber belajar ya. Nah, istilah belajar, mengajar, dan pembelajaran. Nah, terjadinya proses belajar tidak selalu harus ada orang yang mengajar. Nah, kegiatan belajar tidak dapat diwakili orang lain, harus dialami sendiri oleh si pembelajar itu sendiri. Kemudian mengajar merupakan upaya untuk membuat orang lain belajar ya. Seperti itu. Kemudian peran utama seorang pendidik ya, bisa guru, dosen, tutor, instruktur, ini adalah menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar pada si pembelajar itu. Nah, kemudian belajar juga tentunya ada teori mendasar yang mendasari ya. Kemudian dasar model pembelajaran, kemudian nanti dikembangkan menjadi pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, jenis-jenis teori belajar ada macam-macam ya. Ada behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme. Nah, kalau behaviorisme ini ditandai dengan perubahan tingkah laku. Ada pemahaman ya, proses interaksi. Kemudian untuk yang konstruktivisme, konstruk ya, jadi pemaknaan pengetahuan, proses hasil konstruksi, kemudian dan interaksi. Kemudian proses pembelajaran. Nah, ini ya, proses pembelajaran itu bisa terinspirasi ya, inspiratif, harus inspiratif, interaktif, memotivasi mahasiswa berpartisipasi aktif, menyenangkan tentunya ya, menantang, memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, bakat, minat, dan karakter positif. Nah, seperti itu. Kemudian model pembelajaran bisa diartikan sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistemik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar, proses belajar mengajar. Kemudian unsur-unsur yang perlu ada dalam model pembelajaran ini menurut Joyce and Weil 2004. Sintak ya, sintak itu langkah-langkah. Social system, principle of reaction, support system, instructional, and nurture effect. Nah, pelaksanaan proses pembelajaran dalam kegiatan inti tentu saja peserta didik ini diupayakan untuk bisa bereksplorasi ya, kemudian elaborasi dan konfirmasi. Jadi melibatkan peserta mencari informasi menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, terjadinya interaksi antar peserta didik, guru, lingkungan. Nah, kalau elaborasi ini membiasakan peserta didik dalam membaca, menulis, memfasilitasi, memunculkan gagasan baru, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
Nah, elaborasi memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan, baik lisan maupun tertulis secara individu maupun kelompok. Kemudian memfasilitasi peserta didik melakukan pemeran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Kemudian dalam tahap konfirmasi, ini guru memberi umpan balik yang positif, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi, memfasilitasi memperoleh pengalaman yang bermakna, membantu menyelesaikan masalah, berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih lanjut dan memberi motivasi kepada peserta untuk bereksplorasi lebih lanjut. Nah, dalam pelaksanaan proses pembelajaran bersama membuat rangkuman di penutup itu ya, melakukan penilaian atau refleksi, kemudian memberi umpan balik, merencanakan kegiatan tindak lanjut, kurang lebih seperti itu, dan menyampaikan pembelajaran berikutnya. Nah, ini ya, dalam pembelajaran saling berinteraksi, semua saling berbicara, asik dengan apa yang dikerjakan, saling membantu, berbagi materi, saling bertanya dan menjawab. Kemudian ciri model pembelajaran yang baik seperti apa? Yang pertama, adanya keterlibatan intelektual emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Kemudian adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Kemudian dosen guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator dalam kegiatan belajar. Penggunaan berbagai metode, alat, media pembelajaran. Nah, ini batang tubuh model pembelajaran ya. Jadi ada macam-macam ya. Ada student or teacher center. Kemudian strategi pembelajaran ya. Ada exposition, discovery learning, group individual learning. Kemudian metode pembelajaran, misalnya ceramah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Kemudian teknik dan taktiknya pembelajaran. Ya. Kemudian pendekatan pembelajaran ini suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu materi pembelajaran yang memberi arah dan corak pada metode pengajarannya. Fungsinya sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Jenis pendekatan ada teacher center, ada student center. Jadi ada yang berpusat pada guru, ada yang berpusat pada siswa. Nah, kalau strategi pembelajaran ini adalah siasat ya. Siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru. Nah, berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaannya lancar dan tujuannya tercapai secara optimal. Nah, strategi pembelajaran dikelompokkan ada expository discovery learning, group individual learning. Kemudian ada metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran ada ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, demonstrasi, eksperimen, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga teknik pembelajaran. Nah, kalau teknik ini bisa diartikan sebagai cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, sekarang model-model pembelajaran inovatif ya, ada kontekstual, kooperatif, konstruktivisme, ada problem based learning, ada project based learning, dan lain sebagainya. Nah, kita akan berkenalan dengan model pembelajaran kontekstual. Ini konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan itu dengan situasi nyata ya di kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didiknya itu bisa lebih memaknai materi tersebut. Kemudian siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah-langkah
pembelajaran kontekstualnya. Jadi, kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar ya, belajar kelompok-kelompok gitu. Kemudian hadirkan model sebagai contoh pembelajaran, lakukan refleksi di akhir penemuan, dan lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kemudian ada kontekstual, sekarang kooperatif. Nah, kalau kooperatif ini tentunya berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa ya untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, konsep pembelajaran kooperatif ini intinya menciptakan interaksi ya yang asih dan asuh sehingga tercipta masyarakat belajar. Siswa tidak hanya belajar dari guru tapi juga sesama teman. Kemudian ciri pembelajaran kooperatif, saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individual, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Keuntungannya apa? Ya, tentu saja meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial, memungkinkan para siswa saling belajar mengenal sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois, meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama teman ya, berkolaborasi intinya gitu. Nah, untuk teknik pembelajaran kooperatif ada metode STAD ya, Student Team Achievement Division untuk mengajarkan kepada siswa baik verbal maupun tertulis. Jadi langkah-langkahnya siswa dibagi menjadi berkelompok-kelompok. Kemudian tiap anggota menggunakan lembar kerja akademik, kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar anggota tim. Kemudian tiap minggu atau 2 minggu, guru mengevaluasi, mengetahui, ngecek ya penugasan materi yang telah diberikan, kemudian tiap siswa dan tim diberi skor atas penguasaan terhadap yang diraihnya. Prestasi tinggi diberi penghargaan. Kemudian model konstruktivisme. Landasan teorinya, siswa mengkonstruk ide berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan sumber belajar. Kemudian hasil belajar dapat ditampilkan dengan berbagai cara. Langkahnya orientasi, penggalian ide, restrukturisasi ide, aplikasi ide, review, membandingkan seperti itu. Kemudian ada PBL ya, problem based learning atau pemecahan masalah. Tujuannya apa? Tentu saja untuk meningkatkan kemampuan analisis dan memecahkan masalah supaya bisa mengambil keputusan. Kemudian topik nyata dalam kehidupan yang mempersyaratkan pemecahan masalah. Nah, evaluasinya proses kelompok dan hasil pemecahan masalah. Nah, ini adalah sintaknya. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir ada project based learning PJBL. Ini adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Jadi menitik beratkan pada proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik itu sendiri. Tujuannya untuk apa sih PJBL ini? Tentu saja untuk melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata, kemudian mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Kemudian ada fungsi yang terakhir melatih sifat kolaboratif peserta didik ya. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya tujuan PJBL. Nah, kemudian kita langsung saja ke sintaknya. Yang pertama penentuan proyek, kemudian perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal, kemudian menyelesaikan proyek. Setelah itu
melaporkan dan presentasi proyek, kemudian evaluasi proyek dan refleksi. Nah, langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan di dalam kegiatan inti pembelajaran. Nah, sekian dulu. Mari kita kembangkan model-model pembelajaran aktif yang lain ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.